Oke, fenomena yang sedang terjadi saat ini ketika adanya krisis kepercayaan terhadap UGM terkait keputusan daripada penyidikan Bareskrim Mabes Polri. Mereka juga krisis kepercayaan katanya kepada pihak KPU, baik rektorat maupun bagian arsip daripada perpustakaan UGM. Nah, ini fenomena yang sangat aneh sekali ketika semua instansi mereka tidak ada yang percaya selain daripada penelitian yang katanya mereka telah lakukan. Nah, ini kan sudah pernah terjadi peristiwa ini. Kita berkaca dari kasus Bambang Pri dan Gus Nur yang saat ini telah divonis 4 tahun pidana penjara. Nah, berkaca dari itu, tentu kan ada yang namanya politik hukum dalam kasus ini. Kita mungkin pelajari juga politik hukum seperti apa. Dari pandangan seorang praktisi hukum yang sudah kalang melintang dari Sabang sampai Merauke, seperti apa melihat kasus ini? Jadi begini, seseorang bisa mengatakan dia melakukan penelitian bila dia resmi mendapat tugas dari universitas. Dan penelitiannya itu pasti ditunjuk kepada orang-orang yang dipercaya oleh pimpinan dari universitas. Dan hasil penelitian itu hanya untuk konsumsi universitasnya, bukan untuk konsumsi publik. Nah, seseorang bisa mengeklaim dirinya itu ahli, bukan dia sendiri mengeklaim dirinya ahli. Contoh seperti saya nggak berani bilang saya ini ahli hukum, nggak bisa. Saya praktisi hukum, tapi saya bukan ahli. Kalau ahli silakan. Kalau masyarakat itu menganggap saya ahli, ya silakan. Terima kasih. Ya, kecuali kalau saksi ahli harus universitas yang tunjukkan begitu kan. Jadi mereka kalau ngeklaim dirinya itu ahli adalah penelitian, mereka ingin mungkin ya, dugaan saya mereka ingin berlindung. Mereka merasa kalau sebagai seorang ahli melakukan penelitian sehingga tidak dapat dipidana. Ahli tidak punya kekebalan hukum. Nggak ada perasaan imunitas itu, tidak ada, belum kenal itu. Kita avokat aja dikenal ada kekebalan hukum pun dengan catatan kan, etikat bila baik. Tidak melanggar etikat. Kan dia ada etikat baik ketika melakukan pembelaan. Sedangkan KUHP yang baru ini kan diharapkan, ya kita menyimpang dari ini sedikit kan, etikat baik itu harus ada koridornya. Yang disebut tidak baik itu apa? Karena penafsiran itu akibatnya menjadi ketidakadilan. Karena setiap orang kan pasti ada penafsiran yang berbeda. Saya sama itu aja punya penafsiran berbeda. Berarti saya lebih benar situ salah. Nggak benar, bukan. Tapi kalau sudah ditentukan koridornya, namanya pelanggaran kode etik itu benar tidak benar atau dari etikat tidak baik itu ini. Jadi orang kan sudah tahu kalau begitu saya nggak berani masuk. Karena ini bisa masuk ke sini kan. Nah, sekarang kan tidak. Saya juga udah menyarankan ya kan kepada tim pemerintah juga. Saya bilang hapuskanlah area abu-abu. Jangan memberikan yang kita menafsirkan. Cukup jelas sebutkan. Misalkan panggilan dengan waktu yang layak. Lah layak itu kan bisa dong. Saya bilang 1 jam cuma layak. Ya kan? Ada bilang 3 hari. 3 hari itu kan pendapat seorang ahli hukum. Kan begitu. Kan harusnya sebutkan minimum itu 1 minggu atau 3 hari kerja. Jangan 3 hari. 3 hari bisa ditafsirkan liburan katanya termasuk 3 hari. Nah, kan itu. Itulah kita banyak sekali memang perbaikan-perbaikan terhadap KUHP terutama yang akan terbit sebentar lagi kan. Kemudian peraturan-peraturan itu harus jangan ada area abu-abu dan jangan ada orang menganggap dirinya itu adalah ahli. Ahli itu fotokopi atau sertifikat atau segalanya. Yang membutuhkan keahliannya, keasliannya itu kan ada lab. Kalau labnya dianggap fotokopi ini cukup misalkan, kita nggak bisa ngomong dia tidak punya. Karena apa? Undang-undang kan mengakui puslapor itu satu-satunya laboratorium yang kriminal yang diakui oleh undang-undang. Ini hal yang menarik terkait dengan puslapor. Saya ingin bertanya sebenarnya untuk meneliti itu, apakah kita itu harus meneliti sumbernya secara utuh ataukah kita meneliti dari foto orang lain gitu. Sebenarnya penelitian itu hakikatnya itu yang diteliti apa? Karena saya melihat sebagian daripada terlapor ini meneliti daripada yang didapatkan dari media sosial. Ya itu bukan utuhnya. Ini penelitian ini sebenarnya apakah penelitian media sosial atau sumber asli? Menurut pandangan seperti apa? Tentu harus dari keasliannya. Yang misalkan ijazah diteliti.
Itu yang diteliti itu, misalkan ijazahnya itu dicetak tahun berapa. Nggak Itu bisa dilihat dari foto-foto nggak ya. bisa, sama sekali nggak bisa. Foto itu tidak ada suatu digital itu dalam hal ini, kecuali aslinya tidak ada, kemudian kita mengandalkan digital, kita bisa tafsirkan dalam hal ini kan tidak bisa 100%. Nah, keasliannya itu misalkan ijazah. Ijazahnya dicetak tahun berapa? Mesin cetaknya itu betul nggak satu mesin Itulah cetak yang sumber asli? asli itu ya. Yang menulis ini misalkan tulisan tangan, gitu ada tulisan tangan misalkan ya, atau diketik, saya nggak tahu lah ijazahnya beliau itu bagaimana, kan saya belum pernah lihat kan. Kalau tulisan tangan, yang tulisan tangan ini biasa yang nulis ijazah ini si A. Apa ini tulisan dia? Tekanannya kan bisa ketahuan. Kemudian tanda tangannya tahun berapa? Itu kan keahlian daripada puslapor. Kita nggak punya keahlian. Kalau kamu sudah mengatakan identik, selesai. Ya kan, mau kita mau bandingkan ini, contohkan dengan foto ini, dulu yang ini dan ini segalanya. Dia kan tidak punya kapasitas yang diakui oleh undang-undang. Bolehlah istilahnya kan, anjing itu teriak-teriak sepanjang malam. Tapi ayam kokok kita bangun. Karena apa? Yang dipercayakan ayam. Ayam terus konsisten tadi ya. Konsisten. Yang kita undang-undang ngakuin itu kan puslapor. Kamu mau teriak 1000 kali, yang diakui undang-undang itu puslapor titik. Udah, kamu nggak bisa tanya jawab. Dan lagi menurut saya adalah sangat tepat. Saya baca di TV kan. Beliau bilang kan, saya tidak akan tunjukkan ijazah saya pada masyarakat. Bener dong, itu pribadi. Oh benar ya. Itu hak kalau beliau ya? Kecuali diminta oleh penyidik, diminta oleh hakim. Ini Pak asli saya, kan gitu kan. Berarti yang taat hukum Pak Ya, Jokowi dong. Pak Jokowi itu yang taat hukum, dan masyarakat harus mengerti kan itu bukan konsumsi publik gitu kan. Saya misalkan contoh, saya bilang gini, oh saya pakai baju dalam warnanya merah, wah saya harus buka baju ini, buktinya saya nggak ada. Ya kan, saya ngomong kamu harus percaya kan gitu kan. Ya nggak ada, kecuali hakim bilang buka baju kamu, saya mau lihat baju dalam kamu warna apa, kan gitu, beda. Itu perintah hukum loh. Lah permintaan ini kan penafsiran. Saya bilang kan, orang kita ini banyak sekali yang ahli itu ahli penafsiran. Menafsirkan hukum, menafsirkan jalan. Padahal bukan kapasitas dia gitu ya. Karena dia punya suatu imajinasi yang sebetulnya tidak ada dasar hukumnya. Dia hanya ini, wah itu nggak benar, ini nggak benar, saya ini ahli. Mengeklaim dirinya ahli. Mana bisa sih seorang digital itu dibandingkan dengan asli? Ya di dunia manapun tidak ada namanya foto digital mengkesampingkan asli barang bukti. Aslinya ijazah kan ada. Kecuali ijazahnya udah nggak ada ya. Iya. Beda, ini kan ada. Jadi yang mau 1000 kali pun digital tidak bisa mengesampingkan asli. Udah itu aja. Nah ini kan di dalam advokat kan ada dewan kehormatannya Pak Fredrik. Ya. Nah terus salah satunya terlapornya kan ada seorang dokter di sini. Nah dokter ini kan sudah dilaporkan dan tentu dilaporkan karena pelapor ini merasa dihina sehina-hinanya gitu. Apakah memang dokter ini juga memiliki dewan kehormatan untuk diperiksa apakah dia melanggar etika atau apa? Apakah etika itu juga hanya dia dalam menjalankan prakteknya ataukah berlaku juga di luar gitu, luar dalam dia melakukan praktek? Setahu saya namanya ID itu ada dewan kehormatan untuk menampung semua pengaduan. Misalkan contoh seseorang dokter dia melanggar etika, ya kan, dia betul dia bisa ngobatin orang dan semua diobatin itu obatnya bener, orangnya juga sembuh. Tetapi dia tangannya jahil, suka megang-megang cewek, gitu kan, etika itu kan. Profesi dia tidak mengizinkan dia begitu, dia bisa dilaporkan. Namun jangan lupa kan, setahu saya Dewan Kehormatan ID khususnya itu lebih banyak membela anggotanya daripada menghukum. Nggak objektif ya. Tidak objektif. Tahu saya di sana, karena saya pernah bersentuhan sama mereka. Menurut Bang Fred, apa yang menjadi penyebab Dewan Kehormatan itu tidak objektif? Apakah memang karena korsa itu ya? Nah, dia dan merasa ini kan ini saya kan gitu kan. Saya paling maki-maki, saya tempelin di dalam kamar organisasi gitu dokter aja. Juga kan ada juga yang satu lagi baru, ikatan dokter apa gitu, gitu. Yang jadi, dari RSPAD yang mereka juga udah pecah seperti itu. Makanya masyarakat juga kadang kan merasa dirugikan akibat perbuatan dari seorang dokter. Tapi kalau memang seperti itu, saya kira regulasi terkait dengan undang-undang
kedokteran Apalagi juga perlu harus ya. dibuat, apalagi kode etiknya harus Iya, jelas. betul. Kalau seperti itu kan yang dirugikan masyarakat juga. Dan itu juga tergantung begini ya. Kalau menurut sepengetahuan saya, namanya kode etik Dewan Kehormatan sebaiknya dijabat oleh orang yang punya profesi keahlian di bidangnya. Kode etik itu selain etika, Iya. kan ada pelanggaran hukum. Harus ada ahli hukum yang di dalamnya. Tapi sekarang enggak kan, dokter-dokter senior itu yang dijadikan Dewan Kehormatan. Akibatnya terjadi korsa. Wah, ini murid saya, ini masih apa saya kan gitu, saya lindungin kan gitu kan. Jadi sudah tidak objektif dan mereka nggak nguasain hukum gitu lah. Dan kita juga jarang melihat ada yang kena kode etik dokter ya. Jarang sekali, jarang sekali. Jarang sekali kan Jarang gitu. sekali. Ya, kode etik sebetulnya Dewan Kehormatan itu seharusnya dijabat oleh orang di luar Di luar ya. sehingga bisa objektif. Nah, seperti contoh kalau saya melihat kan, bila seperti contoh kan ya, Provos Propam itu semuanya kan orang-orang kepolisian sendiri, akan timbul sesuatu kurang objektif. Saya tidak mengatakan ya Pak ada yang objektif, ada yang kurang objektif. Kalau bila Provos Propam itu dijabat oleh orang-orang di luar korps, dan itu misalkan TNI jadi propamnya di polisi, polisi jadi propamnya TNI, akan jauh lebih adil dalam hal ini. Seperti di ID juga gitu kan, coba lah Dewan Kehormatan diisi oleh profesor-profesor yang ahli lah, praktisi hukum. Jangan hanya dokter-dokter. Memang banyak dokter bilang dia juga SH. Lah kan dia ngambil SH jangan jalan. Iya. Istilahnya kan itu kan kalau ST itu kan sudah S sudah jadi kan gitu kan. Iya benar. Nah, kurang kapasitas lah. Ini kan proses hukum sedang bergulir terus dan jalan terus. Dari pengalaman Abang selaku praktisi hukum yang berpraktik sudah puluhan tahun, proses dari laporan polisi sampai orang itu tersangka seperti apa alurnya dan seperti apa komplain-komplain yang oleh terlapor, ya mohon diberikan pemaparan kepada masyarakat agar dimengerti di segmen keempat.